Tuh, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Bapak dan Ibu peserta kajian Ba'da Subuh Zoom Al-Hasani. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi kesempatan menjemput ladang pahala melalui indahnya menuntut ilmu. Ada kebanggaan tersendiri rasanya dikumpulkan bersama Bapak Ibu pilihan Allah yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan berbagai daerah. Semoga kita bisa menjalin ukhuwah yang dipersatukan oleh Al-Quran. Amin, amin. Bapak Ibu, marilah kita dengar dan simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da Subuh pagi ini. Yang akan diuraikan pagi ini adalah surah Ali Imran ayat 129 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Pagi ini beliau didampingi oleh Ibu Desnawati. Ibu Desnawati. Iya, Ibu Yasmi Ayub. Sebentar. Terlebih dahulu kita sapa dengan hormat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Semoga Bapak Ustadz sehat selalu. Amin, dan amin. kita Semuanya. juga semua keluarga besar Al-Hasani. Amin ya Rabbal alamin. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Syukran Bu Las. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan telah banyak memberikan kita rahmat, karunia dan nikmatnya sehingga kita dapat kembali hadir bersama-sama di pagi yang damai ini. Allah berikan kita nikmat Islam. Dengan nikmat Islam ini, alhamdulillah kita menjadi orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya agama yang Allah ridai adalah agama Islam. Allah tidak menyediakan yang lain kecuali Islam satu. Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini ringan langkah kita melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Mudah bagi kita pergi ke masjid, mudah bagi kita bangun malam untuk bertahajud, mudah bagi kita untuk menyisihkan sebagian dari harta kita. Kita tidak hitung-hitungan dengan Allah. Kenapa? Faktor iman yang ada pada diri kita. Juga kita mudah meninggalkan perbuatan maksiat. Mudah bagi kita untuk tidak minum khamar. Mudah bagi kita untuk tidak berjudi. Mudah bagi kita untuk tidak berselingkuh. Mudah, kenapa? Faktor iman. Lalu Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan, mata kita masih bisa melihat. Kita gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Telinga kita masih bisa mendengar, kita gunakan telinga kita untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini, kita memperbanyak bekal menghadap Allah. Kenapa? Sebaik-baik modal menghadap Allah, sebaik-baik bekal menghadap Allah adalah ketakwaan. Kita pupuk rasa takwa kita kepada Allah. Karena menghadap Allah bukan jabatan. Menghadap Allah bukan kekayaan. Meninggal kita, yang kita bawa hanya sehelai kain kapan. Kita nggak punya yang lain. Nggak laku yang lain di situ. Malaikat kita nggak bisa sogok dengan harta kita. Kita banyak harta,
bawa emas kita. Pas selanjutnya malaikat kasih emas nggak laku. Malaikat nggak suka emas. Malaikat nggak suka permata. Apalagi cuma cek kosong, nggak laku itu malaikat. Jadi perbanyak bekal takwa kita kepada Allah. Dan kita pengen dipanggil Allah dengan panggilan abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uswatun hasanah, sang idola kita, orang yang paling mencintai kita dan kita juga mencintai beliau. Tidak ada rasanya seorang pemimpin yang mencintai rakyat kecuali beliau. Beliau terkenal dengan kata-kata, apabila di satu negeri yang kupimpin rakyatnya menderita, maka akulah orang pertama yang menderita. Beda sekarang sama kita. Beliau menderita kaum yang dipimpinnya, akulah orang pertama yang bertanggung jawab terhadap apa yang kupimpin. Tapi sebaliknya, apabila negeri yang kupimpin, rakyat yang kupimpin itu bahagia, banyak nikmat, biar aku yang terakhir merasakan. Itulah pemimpin sang idola kita. Dan itulah yang perlu ditiru oleh para pemimpin yang ada sekarang. Kalau negeri itu makmur, kita yang terakhir. Kalau negeri itu musibah, kita turun duluan. Ada bencana, kita paling depan. Itu contoh dari beliau semuanya. Dan bagaimana beliau dengan keluarga beliau? Apa kata beliau? Terkenal sekali. Baiti jannati. Rumah tanggaku, surgaku. Beliau merasa di surga di dunia. Nah, mudah-mudahan ini contoh teladan kita. Bagaimana beliau bertetangga? Apa kata beliau? Tetangga punya 3 hak. Hak tetangga, kalau dia muslim dan dia saudara kita, punya hak 3. Tetangga kita punya hak sebagai diri kita, dia punya hak sebagai seorang tetangga, dia punya hak sebagai seorang muslim, dan dia punya hak sebagai seorang saudara. Kalau cuma dia muslim, 2 hak. Sebagai seorang muslim dan sebagai tetangga. Katakan dia cuma 1 non-muslim, dan dia bukan tetangga, bukan keluarga, dia punya hak tetangga. Jadi itulah beliau yang mencontoh kita dan kita contoh. Dan kita berharap pula yang hidup merisap bersama beliau. Dan kita ke surga juga bersama-sama beliau. Dan di surga kita juga minta pada Allah, ya Allah, tetanggakan kami dengan Rasulullah. Kenapa? Kok tinggi amat cita-cita kita? Ya, apa boleh buat? Kadung jatuh cinta. Kita tinggi cita-cita kita, kenapa? Saking cintanya kita. Dan kita berharap apa modal kita? Mencintai Al-Quran. Karena bukti kita cinta Allah dan cinta Rasul, kita cinta. Kita pupuk rasa cinta kita kepada Al-Quran. Semoga Allah kabulkan doa kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita membahas surat. Bapak Ibu yang dari Zoom, silakan buka surat Ali Imran ayat 129, dan yang ada di offline kayak 9. Kalau bisa bukanya tanpa terjemahan ya. Yang apa? Yang blank aja. Bapak terjemahan sama dengan latihan berenang pakai pelampung ya. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Bu Desnawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, Ibu pernah ikut offline dulu kan? Iya, Buya. Kapan itu offline-nya? Di bulan November, Buya. Angkatan keberapa? Angkatan 1, angkatan 2? Kedua. Angkatan kedua, Buya. Ada nggak pesan Bu Desnawati ini, ada yang offline dengar kurang lebih 5 orang nih. Ada nggak pesan Bu Des terhadap peserta offline dulu nih? Waduh, alhamdulillah dengan offline yang membuat kita terbenarkan. Dengan offline itu yang kita bisa tahu, oh buka kamus begini. Kalau kemarin kan buka kamusnya nggak ngelihat Buya, gimana tangan Buya gitu. Pas lihat, oh ngintip dikit-dikit Buya begitu. Iya. Ya alhamdulillah offline ini banyak menolong Buya. Ya alhamdulillah. Jadi Oktober offline. Sejak coba deh sejarah Bu Desnawati masuk Al-Sani ini. Coba cerita dikit. Pertama kali dibawa oleh sahabatku, temanku, yaitu dia waktu itu kirim di grup SPK. Waktu itu Maizulfa mengirim di grup itu. Grup apa itu? Grup apa itu? Grup sekolahan di SPK Bukit Tinggi, Bu ya. Oh, SPK sekolah perawat kesehatan. Oh, sekolah perawat kesehatan. Nah, silakan terus. Pas dikirim, waduh bagus banget nih Pak, kok pinter nih Pak, bikin bisa mengabul begini nih Pak, gitu. Mau dong, kirimin dong, gitu. Oh, mau, gitu. Mau dong, bilang gitu. Dikirim gitu, pas dikirim, Masya Allah.
ikut gitu pas tampil, baru pertama tampil buka WA, buka Zoom, langsung disuruh Buya kenalkan diri. Kita kan kaget. Kok Buyanya tahu kita masuk gitu? Kita kan nggak tahu, kaget gitu. Pas itu ya dicoba masuk ke Oktober ya Buya ya. Pas di Oktober saya kebetulan lagi pergi gitu, menghilang lah sekitar hampir 3 mingguan. Pas masuk lagi tambah nggak ngerti gitu. Nah, alhamdulillah di bulan November Buya buka offline. Di November itulah saya ikut, udah nggak mikir-mikir lagi, langsung ikut aja. Dan di situlah kita mengerti, oh begini gitu, ada huwa, ada hiya, ada anta gitu. Dan buka kamusnya bagaimana gitu. Alhamdulillah itu banyak menolong banget offline-nya Bu ya. Nah, sekarang rasanya baca Quran gimana? Aduh, pas kita baca, oh ini keadaan ini kayaknya nih kakak SAD nih. Oh ini KKL nih. Oh ini KKP nih bilang gitu. Jadi udah mulai mengerti kita sedikit-sedikit kalau baca Al-Qur'an gitu Bu ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang ayat berapa mau diuraikan? Ayat 129 Bu ya. Berapa lama latihannya ini? Sebenarnya ini waktu itu pertama kali itu kan pernah dikasih sama Buya ayat 98, tapi kan karena kita masih belum mengerti banget, waktu itu bilang mau Bunda ini belum bisa Bunda ini bilang, nah, akhirnya nggak jadi dan dikasih sama Bunda ini di ayat 129 ini udah hampir sebulanan Bu ya. Alhamdulillah. Dan Pak Helmi waktu itu yang pertama kali ngasih di surat Yasin. Nah, itu dalam waktu seminggu Pak Helmi bilang, ayo Pak Helmi, ayo Pak Helmi belum bisa Pak Helmi, tapi Pak Helmi sama Bunda Wati ngasih semangat, ayo bisa katanya. Akhirnya kita Pak Helmi ngasih semangat, iya bisa, dicobain aja deh bang gitu. Siapa takut ya? Walaupun sambil gemetar-gemetar Bu ya. Ada Bu ya. Oke, kalau gitu udah siap ya. Silakan Bu Desnawati ya. Baik Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Rabbis shrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang pertama-tama yang terhormat Buya Asrizal Ahsani beserta keluarga tercinta. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu pembimbing gramatika Al-Qur'an dan pembimbing tahsin, tanpa saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmatin Allah yang berada di Zoom pada ba'dah subuh pagi ini. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, sebelum saya menguraikan surat Ali Imran ayat 129 ini, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih saya kepada Buya Asrizal Al-Ahsani sebagai penyusun, pendiri, dan pembimbing gramatika Al-Quran metode Al-Ahsani yang sangat luar biasa sekali. Mudah untuk memahaminya, di mana sebelumnya saya tidak mengerti bagaimana cara melihat kamus. Apa itu KKL? Apa itu KKSAD? Apa itu KKP? Dan lain-lain.
dan sering tergiang di benak kepala saya. Buya sering bilang, mudah, mudahkan, padahal kepala kita menggeleng-geleng. Tapi kita harus mengatakan mudahkan. Walaupun kepala begini-begini, tapi kita harus mengatakan mudah. Dan terima kasih kepada Bunda Aini, Bunda Wati, dan Pak Budi, dan Pak Helmi sebagai pembimbing saya, yang mana beliau sangat sabar menjelaskan dengan rinci sekali sampai kami mengerti, dan berulang-ulang. Maklumlah yang ikut ini adalah remaja-remaja senja. Dan terima kasih kepada teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang di kelas Oktober pagi yang telah memberi support kepada saya. Dan terima kasih saya kepada bapak-bapak yang di kelas ceria sore, Bunda Wati, yang telah memberi support dan dukungannya sehingga bisa tampil di pagi ini. Semoga kebaikan yang bapak-bapak atau ibu-ibu berikan menjadi amal jariah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbil Alamin. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, saya akan menguraikan surat Ali Imran ayat 129, dimulai dengan membaca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ghafurur rahim. Baiklah, pada ayat Ali Imran 129 ini akan saya pegal menjadi 22 pegalan dan akan menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 yaitu dari pegalan 1 sampai 10. Kelompok 2 dari pegalan 11 sampai 18. Kelompok 3 dari 19 sampai 20. Baiklah, saya akan pegal-pegal terlebih dahulu, yaitu pegalan 1 wa, pegalan 2 li, pegalan 3 Allahi, pegalan 4 ma, pegalan 5 fi, pegalan 6 as-samawati, pegalan 7 wa, pegalan 8 ma, pegalan 9 fi, pegalan 10 al-ardi. Ini adalah kelompok 1. Kelompok 2, pegalan 11 ya firu, pegalan 12 li, pegalan 13 man, pegalan 14 yasha'u, pegalan 15 wa, pegalan 16 yu'adzibu, pegalan 17 man, pegalan 18 yasa'u. Ini adalah kelompok 2. Kelompok 3 yaitu pegalan 19 wa, pegalan 20 Allahu, pegalan 21 ghafurun, pegalan 22 rohimun. Baiklah, saya akan bacakan dulu. Pegalan 1
merupakan huruf bermakna artinya dan. Pegalan 2, li, merupakan huruf jar artinya bagi. Pegalan 3, Allahi, Allah. Pegalan 4, ma, merupakan huruf bermakna artinya apa yang. Pegalan 5, fi, merupakan huruf jar artinya di dalam. Pegalan 6, as-samawati, bentuknya kata benda, ciri kata bendanya sebelumnya ada huruf jar dan di awal kata ada huruf alif lam. Akar katanya samawa menjadi sama. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda jamaknya fa'alatun. Ini ada di Mahmud Yunus 180. Artinya langit. Pegalan 7, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Pegalan 8, ma, merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Pegalan 9 merupakan pegalan 9 fi merupakan huruf jar artinya di dalam. Pegalan 10 al-ardi bentuknya KBKK. Ciri dari KBKK ada huruf jar sebelumnya. Dan ada alif lam di awal kata. Akar katanya aroda. Kata bendanya al-ardun. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Pada kelompok 1 ini akan saya baca artinya. Dan bagi Allah apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Dan pegalan kelompok 2 ini ada pegalan 11, yaitu yakfiru. Bentuknya KKSAD. Ciri di awal ada ya. Dan di akhir ada harakat doma. Menunjukkan pelaku huwa. Akar katanya wafaro. Polanya fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 298, artinya dia akan mengampuni. Pegalan 12, li, merupakan huruf jar, artinya bagi. Pegalan 13, man, merupakan huruf bermakna, artinya siapa yang. Pegalan 14, yasa'u, bentuknya KKSAD. Cirinya di awal ada ya, di akhir doma. Menunjukkan pelaku huwa. Akar katanya saya akar katanya saya menjadi sa'a. Ini berlaku kaidah 1 huruf sia, yaitu poin 2. Dalam akar kata, huruf wa dan ia di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi saya menjadi sa'a. Polanya fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 208. Artinya, dia sedang atau akan menghendaki. Pegalan 15, wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Pegalan 16, yu'adzibu. Bentuknya KKSAD. Ciri di awal ada yu.
di akhir ada harakat doma menunjukkan pelaku kuat. Akar katanya azuba, polanya fa'ala. Ada di Mazmur Yunus 259. Artinya dia sedang atau akan menyiksa atau mengazab. Pegalan 17 man merupakan huruf bermakna artinya siapa yang. Pegalan 18 yasa'u bentuknya KKSAD. Ciri di awalnya ada ya, di akhir ada harakat doma menunjukkan pelaku kuah. Akar katanya saya menjadi sa'a. Ini berlaku kaidah satu huruf sia, yaitu poin 2. Dalam akar kata huruf wa dan ia di tengah akar kata berubah menjadi alif. Ya, jadi saya menjadi sa'a. Polanya fa'ala. Dia ada di Mazmur Yunus halaman 208. Artinya dia sedang atau akan menghendaki. Jadi arti dari kelompok 2, dia akan mengampuni bagi siapa yang dia kehendaki dan dia akan menghazab atau menyiksa siapa yang dia kehendaki. Kelompok 3 yaitu pegalan 19, wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Pegalan 20 Allahu artinya adalah Allah karena harkat terakhir doma merupakan subjek dari saya'u. Pegalan 20 wafurun bentuknya kata benda superlatif. Ciri superlatifnya waw sukun di antara huruf 2 dan 3 akar kata. Akar katanya gofaro. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ulun. Ada di Mazmur Yunus 298. Artinya maha pengampun. Pegalan 22 rohimun. Bentuknya kata benda superlatif. Ciri superlatif ada ia sukun di antara huruf 2 dan 3 akar kata. Akar katanya rohima. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Ada di Mazmur Yunus halaman 139. Artinya maha penyayang. Arti kelompok 3, dan Allah maha pengampun, maha penyayang. Dari arti dari keseluruhannya yaitu dan bagi Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dia akan mengampuni bagi siapa yang dia kehendaki dan dia Allah akan menghazab atau menyiksa siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Alhamdulillah. Mumtaz. Apa rasa Desnawati? Apa rasa sekarang? Plong ya? Apa rasa sekarang udah plong? Alhamdulillah banget plong Bu ya. Mumtaz ya. Sebelum masuk nggak bisa kayak gini ya? Oh, belum bisa lah Bu ya. Nulis saja alhamdulillah masih kayak anak TK Bu ya. Kalau sekarang udah masuk SD kayaknya nih Bu ya. Udah kelas 1 atau kelas 2 nih Bu ya. Sebelumnya belum bisa apa-apa ya? Belum Bu ya. Biar ibu-ibu di offline ini dengar ini, oh saya nggak bisa nulis. Memang modalnya 0 ya? 0 Bu ya. Sampai hampir nangis dikasih PR sama Pak Budi mau Bunda ini. Saking banyaknya pegel tangannya Bu ya. Tapi sekarang udah lancar ya? Kata ibu yang di offline sama dong. Jadi memang kita mulai start dari kilometer 0.
Kita mulai dari SPBU. Dia bapak-bapak nol ya. Nah, itu SPBU kan. Jadi bapak-bapak yang masuk dari Al-Hassani yang modalnya nol, ya nggak usah masalah. Nggak usah persoalkan, memang modalnya nol. Kalau bapak udah pintar ya suruh ngajar. Jadi memang kita dari nol, betul kita bangun ya. Yang penting kayak Al-Hassani bawa kepala aja. Apa persyaratan belajar Al-Hassani? Ada kepala nggak? Ada, modalnya. Jadi nggak usah ditanya yang lain ya. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah, Desnawati, semoga Bapak Ibu istiqamah dengan Quran. Sekali layar terkembang, pantang sudut ke belakang. Ada pertemuan? Tidak ada perpisahan. Kita nggak bisa lagi dengan Quran ya. Semoga Quran kita baca sekarang betul-betul membawa syafaat kepada kita nanti di Yaumul Hisab. Amin ya Amin. Sudah oke, saya nggak bahas lagi. Ya, sabar sedikit urain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan bagi Allah, kepunyaan Allah lah. Allah sang penentunya. Siapa dia? Ma fis samawati. Apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Lalu kita bertanya, kita ada di mana? Ya kita di bumi. Artinya apa? Kita milik Allah. Kan kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kami kembali kepada Allah. Jadi walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi Allah lah kepunyaan semua, milik Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Termasuk kita. Jadi kalau kita merasa aduh kok saya nggak bahagia, ya milik Allah kita, serahkan kepada Allah semuanya. Saya pernah diskusi dengan seseorang yang bijaksana sekali. Diibaratkan kita, kalau kita apa yang kita rasakan, kita ibaratkan kendaraan. Sang pemilik kendaraan suka-suka dia mau hidupin motornya, mau matikannya lagi, mau dibawa ke luar, mau masukkan ke bengkel, mau ditaruhnya jadi gudang, itu milik haknya prerogatif sang pemilik. Juga begitu rumah, rumah mau dicatnya baru, mau dipakunya rumah dinding kita bunyi, itu haknya sang pemilik. Nah, kalau dinding dipaku, apa pernah dinding bilang, aduh sakit saya dipaku? Nggak pernah. Rumah dicat, aduh kok saya dicat? Nah, jadi semua yang kita miliki pasrah ke kita. Begitu juga kita kepada Allah. Kalau kita dapat musibah, alhamdulillah, Allah memberikan kita. Pasti Allah sayang, pasti ada maunya Allah. Kalau kita sakit, alhamdulillah, karena sang pemilik. Yang tidak ada terjadi pada diri kita kecuali Allah yang menentukan. Sudah tersurat semuanya 50.000 tahun sebelum bumi ini ada. Sebelum bumi tercipta, kita sudah ditentukan oleh Allah nasib kita, takdir kita. Jadi apapun yang terjadi, tidak masalah. Allah sampai milik kok. Kita milik Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kita sudah pasrah total kepada Allah. Nah ini ayat yang berikut ini, semoga kita termasuk yang pertama. Wa yaghfiru liman yasha. Dia akan mengampuni orang-orang yang dikehendakinya. Maka kita berdoa, ya Allah, berikan kami ampunan. Kita mohon kepada Allah, termasuk orang yang dikehendaki Allah, diberi ampunan. Coba kalau Allah nggak ampuni dosa kita, waduh Bu, Bapak Ibu semuanya, udah pasti kita masuk neraka. Kalau Allah tidak ampuni. Maka kita tak mohon ampun kepada Allah, ada surat taubat. Ampun kita. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Dosa kita, mata kita jelalatan kemana-mana. Pernah kita ke perut kita masuk makan yang haram, pernah kita buka aurat, pernah kita nggak meninggalkan sholat, meninggalkan puasa dan sebagainya. Kita mohon diampuni oleh Allah. Yaghfiru liman yasha. Kita mohon kepada Allah termasuk orang-orang yang dikehendaki untuk diampuni. Dia akan mengampuni orang-orang yang dikehendaki. Kemudian wa yu'adzibu man yasha, dan dia juga akan mengazab orang-orang yang dikehendaki. Artinya orang yang berbuat jahat itu baru Allah. Nah, ini ayat yang dibuat oleh orang tetangga kita. Wah, alam kejam, otoriter. Padahal di bawah arasnya Allah tertulis, rahmatku mendahului murka. Kita berbuat maksiat, Allah tunda. Kalau lah seperti zaman dahulu, zaman Nabi Musa kita, waduh habis. Nggak salat Jumat jadi kera. Hari Sabtu lagi mancing jadi kera, Pak. Nah, Sabtu dulu larangan ke harus beribadah Sabtu, maka ada hari Sabat ya. Di Sabtu itu harus beribadatan. Kalau sekali nggak pergi jadi kera, Pak. Coba manusia sekarang. Ternak ke masjid Jumat jadi kera, waduh banyak gentayangan sekarang ya. Ya Allah tunda. Nah Allah menunda azabnya. Allah mendahului rahmat.
Maka di sini juga depannya coba yaghfiru dulu, baru yu'adzib. Nah, inilah susunan Al-Quran yang sangat indah. Kalau kita kan enggak, mungkin aturannya lain. Allah yang dahulu prioritas wa yaghfiru liman yasha, baru wa yu'adzibu man yasha. Inilah indahnya Al-Quran susunnya itu luar biasa. Kalau nyebutan Ibrahim, Ibrahim dulu, Ismail, baru Ishak. Enggak ada ayat Ismail, Ibrahim, Ishak. Ibrahim, Ismail, Ishak. Urutannya seperti itu. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Dan ditutup dengan ayat wallahu, dan Allah Ghafurun, maha pengampun, ar-rahim, maha penyayang. Jadi Allah maha pengampun, Allah penyayang, tenang. Sama dengan kita di dunia, Pak. Kalau ada penjahat masuk penjara, apa kita takut? Loh, saya masuk penjara juga. Kita enggak. Yang masuk penjara adalah orang-orang yang bersalah. Adil itu. Kalau kita apa karena dihukum oleh majelis hakim, dihukum mati misalnya, seseorang dihukum mati, kita takut, saya juga mati. Kita nggak salah. Yang dihukum adalah orang yang salah. Kita nggak salah. Kita pegang wallahu, dan Allah ghafurur rahim. Allah maha pengampun. Alhamdulillah ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Dan Allah maha penyayang. Alhamdulillah, Allah sayang kita semuanya. Itulah gunanya kita memahami aturan tenang hidup kita. Baik Bapak Ibu semuanya, semoga apa yang diuraikan pagi ini bermanfaat sekali. Dan Bu Desnawati, inilah langkah pertama Ibu untuk mentadaburi Al-Quran lebih jauh lagi. Pasang niat bahwa kita dengan Al-Quran ada pertemuan, tidak akan ada lagi sampai di akhir hayat kita. Bapak Ibu yang jumlahnya 160 orang sekarang, ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Saya tidak cukup alasan, saya sudah cari Bu. 2 tahun terakhir saya cari apa alasan saya meninggalkan Quran. Saya cari-cari nggak ketemu. Saya coba cari, sibuk nih. Apanya yang sibuk? Udah pensiun Pak saya bilang. Apalagi, saya banyak cucu. Bayangnya juga banyak cucu kok, nggak ada mengganggu kok. Sakit, nggak bisa. Sakit masih bisa kok. Jadi nggak ada alasan saya untuk meninggalkan Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya pasang niat, sekali layar terkembang, pantang berkata. Ada pertemuan, tidak ada perpisahan lagi dengan Quran. Dan Quran jadikan sahabat baik di dunia, di kubur, di padang mahsyar, bahkan sampai ke surga kita bersahabat dengan Quran. Sempat mengatakan berdoa sama Allah, ya Allah, andai saja saya masuk surga, ya Allah. Andai saja kau ridha masuk surga, permintaan pertama aku hanya satu, ya Allah. Berikan aku Quran lagi. Kenapa begitu? Ya Allah, aku berikan Quran lagi, karena aku belum puas baca Quran di dunia ini. Jadi, di surga pun saya tetap minta Quran belum. Nggak puas. Belum puas baca Quran sekarang. Karena pada saat membaca Quran surat Al-Fatihah, habis surat Al-Baqarah, masih teringat Ali Imran belum dibaca. Pada saat saya baca Ali Imran, loh kok An-Nisa belum dibaca. Pada saat membaca An-Nisa selesai, An-Nahl belum dibaca. Saya baca An-Nahl, surat An-Naba belum dibaca. Yang selesai dibaca, yang keingat yang belum dibaca. Jadi saya ingin Allah, andai saja waktu di dunia ini ditambah, masih kurang. Kalau bolehlah memohon surat kepada Allah, ya Allah, ada permohonan kepada Allah, ya Allah, tolong yang 24 jam satu hari ini diperpanjang, ya Allah, 48 jam. Maka saya akan tetap baca Quran. Andai kan diperpanjang lagi jadi 80 sekian jam satu hari, saya tetap baca Quran. Jadi sampai dunia apapun kita tetap bergelut dengan Quran. Sampai di surga pun kita pengen minta Quran. Belum puas saat ini baca Quran. Semuanya tetap istiqamah. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga, karena kami sedang belajar, tentu ada hal-hal yang kurang, tentu kami mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Dan kalau ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya kembalikan kepada Ibu Lasyaarni Ayub untuk dituntun daya jawab. Silakan Bu Lasyaarni Ayub. Ya, terima kasih Bu ya. Alhamdulillah, selamat Ibu Desnawati yang sudah menguraikan ayat Ali Imran ayat 129 tadi. Mumtaz ya Ibu. Terima kasih banyak Bunda. Sama Ibu. Semoga apa yang kita dengarkan pagi ini dapat kita serap ilmunya, bermanfaat untuk kita semua di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin.